Annyeonghaseyo, Cinkudel, yang artinya halo kawan-kawan, bagaimana kabar Anda? Gimana selangkangan mulus? Kembali lagi bersama saya Pandela di sini akan mengulas film yang berjudul Papin Love 20 X-Men yang dirilis pada tahun 2016. Diangkat dari kisah nyata, film ini mengisahkan perjuangan sekelompok tentara Uni Soviet yang berjumlah 28 tentara yang harus melawan puluhan tank Nazi Jerman. Dalam pertempuran yang dikenal dengan Battle of Moscow, di mana dalam pertempuran tersebut para tentara Uni Soviet harus menghancurkan tank Nazi Jerman yang akan menyerang kota Moskow. Sebelum memulai videonya, kencang-kencang cut, siapkan Amer dan film pun dimulai. 14 November 1941 terlihat sekelompok tentara Uni Soviet yang sedang berunding untuk mempersiapkan sebuah pertempuran melawan tank Nazi Jerman. Dalam perundingan tersebut, seorang letnan, sebut saja John, melihatkan gambar detail sebuah tank milik Nazi Jerman. Ia menjelaskan kepada yang lainnya bahwa tank tersebut mampu menyeberangi segala medan dan memiliki berat 60 ton. Ia juga menjelaskan seluruh bagian tank secara detail kepada yang lainnya, mulai dari kelebihan dan kekurangan tank tersebut. Tidak lama, Letnan John mengambil bom Molotov yang akan digunakan untuk melawan tank Nazi Jerman. Selain itu, Letnan John juga memerintahkan salah satu anggotanya yang bernama Moskalenko untuk mencari bahan-bahan untuk membuat tank tiruan yang akan digunakan untuk latihan. Akhirnya Moskalenko pun mendapatkan bahan-bahan tersebut, dan mereka semua bersama-sama mulai membuat tank tiruan yang berbahan kayu. Setelah seharian, akhirnya tank tiruan pun telah jadi, dan mereka langsung menggunakannya untuk latihan. Dalam latihan tersebut, Letnan John menjelaskan bahwa mereka harus tepat untuk melemparkan bom ke tank Nazi Jerman dan tidak boleh telat sedikit pun, karena jika telat sedikit pun bom tersebut dapat meledakkan mereka semua. Ia juga mengatakan bahwa mereka harus memanfaatkan Molotov dengan baik. Di sisi lain, para petinggi sedang mengadakan rapat untuk menyiapkan strategi yang akan digunakan. Kapten Combat memimpin rapat tersebut. Ia menjelaskan kepada yang lainnya bahwa mereka akan menghadapi 4 divisi tank dan 3 divisi infanteri. Ia juga menjelaskan mengenai rute yang akan dilewati oleh para tentara Jerman menuju kota Moskow. Ia kemudian mengatakan bahwa misi mereka adalah mencegah dan menghentikan musuh agar tidak melewati jalan Volokolan Square yang jaraknya tidak jauh dari kota Moskow. Oleh karena itu, mereka harus berjuang dengan kondisi apapun untuk mempertahankan jalan tersebut supaya tidak dilewati oleh para tentara Jerman. Mereka semua kemudian bergegas menyiapkan segala kebutuhan dan peralatan yang akan digunakan. Sebelum berangkat, mereka semua berkumpul. Kapten Combat kemudian memberikan arahan kepada pasukannya. Kapten Combat membagi pasukannya menjadi 2, di mana divisi senapan ke-316 akan ditempatkan di sisi kanan depan dan 50 orang divisi kavaleri akan ditempatkan di posisi belakang. Mereka pun akhirnya berangkat menuju ke lokasi. Singkat cerita, mereka sampai di Volokolan Square. Tanpa beristirahat, mereka langsung membuat parit-parit. Mereka semua bekerja sampai pagi hari, karena memang mereka harus menyelesaikan sebelum para tentara Jerman itu datang. Akhirnya setelah semalaman bekerja, parit-parit pun siap digunakan, dan semua senjata sudah disiapkan di posisinya masing-masing. Pada malam harinya, komisaris politik yang bernama Klotsko mengabarkan markas pusat bahwa mereka belum juga melihat kedatangan musuh dan masih aman-aman saja. Markas pusat pun meminta mereka untuk tetap berhati-hati. Mereka juga diberitahukan bahwa
markas pusat akan mengirimkan komandan artileri untuk membantu mereka. Tepat jam 4 pagi, para tentara Jerman terlihat tengah melakukan persiapan untuk menyerang tentara Uni Soviet yang berada di Volokolanskoye. Mereka pun tahu kalau ada pasukan Uni Soviet yang sudah bersiap-siap di sana. Mereka menyiapkan artileri yang akan ditembakkan kepada tentara Uni Soviet. Setelah semua siap, artileri pun ditembakkan. Para tentara Uni Soviet hanya bisa bersembunyi di parit yang mereka buat. Dirasa serangan artileri sudah bisa menghancurkan para tentara Uni Soviet, tentara Jerman dan para tanknya akhirnya bergerak maju. Tentara Uni Soviet yang mengetahui hal itu langsung bergegas bersiap-siap di posisinya masing-masing. Setelah mendapat koordinat musuh, artileri milik Uni Soviet mulai menyerang tentara Jerman. Karena merasa terpojok, tentara Jerman meminta bantuan udara. Tidak lama angkatan udara pun datang membantu mereka. Mereka kemudian akan menyerang artileri Uni Soviet. Komandan artileri Uni Soviet kemudian menghubungi Kapten Kombat yang berada di markas pusat. Komandan mengatakan bahwa mereka tidak bisa membantu lagi karena ada pesawat Jerman yang akan menyerang mereka. Para tentara Jerman dan tanknya pun akhirnya terlihat, dan seketika para tentara Uni Soviet langsung menyerang tentara Jerman beserta tanknya. Hingga akhirnya tank Nazi Jerman banyak yang dihancurkan. Para tentara Nazi Jerman dan tanknya yang tersisa memilih untuk mundur, untuk mengatur ulang strategi dan mengarahkan lebih banyak pasukan. Pasukan Uni Soviet akhirnya berhasil memukul mundur para tentara Nazi Jerman. Komisaris Kloskow kemudian melaporkan ke Kapten Kombat yang berada di markas pusat bahwa mereka berhasil memukul mundur para tentara Jerman beserta tanknya. Kapten Kombat memberitahukan mereka untuk tetap berhati-hati karena pasti akan ada serangan kedua yang lebih dahsyat. Benar saja, tidak lama kemudian tentara Jerman kembali bersiap. Artileri yang semula hanya beberapa saja, kini jumlahnya semakin banyak. Tembakan artileri pun diluncurkan. Kini serangan artileri yang diluncurkan lebih tepat sasaran. Tentara Uni Soviet banyak yang terluka, bahkan banyak juga yang tewas akibat serangan artileri yang bertubi-tubi. Mereka pun mulai mengevakuasi para tentara yang terluka maupun yang sudah tewas. Di sisi lain, tentara Jerman dan tanknya mulai menuju Volokolanskoye dengan jumlah pasukan dan tank yang lebih banyak. Sedangkan Komisaris Kloskow terlihat sedang melapor ke markas pusat. Ia mengatakan bahwa mereka baru saja dibombardir tembakan artileri dan banyak memakan korban. Kini hanya tersisa 28 tentara saja yang berhasil selamat, dan 1 artileri, 2 senapan anti-tank, 1 MG, 1 senapan mesin, dan 1 senapan biasa. Ia juga mengatakan bahwa mereka membutuhkan bantuan. Namun Kapten Kombat menjawab bahwa markas pusat tidak bisa mengarahkan bantuan. Ia pun diperintahkan untuk tetap berjuang meski dengan pasukan yang sedikit dan senjata yang terbatas. Komisaris Kloskow dan para pasukannya langsung menyiapkan semua senjata, termasuk bom Molotov yang sudah disiapkan. Singkatnya, para tentara Jerman beserta tanknya sudah mulai mendekat ke lokasi mereka.
Pertempuran pun diawali dengan tembakan anti-tank dari tentara Uni Soviet dan tidak lama dibalas oleh tank tentara Jerman. Dan akhirnya terjadilah pertempuran di antara mereka. Meskipun hanya menggunakan senjata yang terbatas, para tentara Uni Soviet sejauh ini berhasil memberikan perlawanan yang luar biasa. Mereka berhasil menghancurkan banyak tank tentara Jerman. Namun karena banyaknya tank dan tentara Jerman membuat mereka kehabisan amunisi. Para tentara Jerman dan tanknya mulai bergerak mendekat parit-parit tersebut. Namun dengan sisa amunisi yang ada, para tentara Uni Soviet tetap berusaha untuk melawan hingga akhirnya mereka pun benar-benar kehabisan amunisi. Kini mereka yang tersisa hanya bisa bersembunyi di parit-parit saja dan tinggal menunggu ajal mereka. Mereka menggunakan apa saja yang ada di sekitar untuk dijadikan senjata. Para tentara Jerman pun semakin dekat dengan mereka. Namun tiba-tiba Dani dengan senjata mesinnya berhasil menghabiskan seluruh tentara yang mendekat parit-parit tersebut. Pemimpin tank Jerman yang melihat dari kejauhan mengurungkan niatnya untuk maju. Ia dan tank lainnya memilih untuk mundur. Ia menganggap di lokasi tersebut masih banyak tentara Uni Soviet yang siap menyerang mereka. Akhirnya tentara Uni Soviet berhasil memukul mundur para tentara Jerman, meskipun mereka hanya berjumlah 28 tentara saja. Dan film pun udahan.